Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Rianti Nurul Zauza dari kelas 107 AKL. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul COVID membuat kita jadi lebih dekat dengan Allah. Di tengah situasi saat ini, ketika wabah COVID-19 begitu masif dan sangat agresif, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanannya, sekaligus juga daya imunitasnya. Iman yang menghiasi jiwa manusia akan membuat hidup mereka tegar, apapun yang dihadapi. Di tengah mewabahnya COVID-19, setiap diri kita akan memaknai peristiwa ini sebagai hal yang harus kita maknai, suatu musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dan musibah merupakan ujian yang dari Allah. Allah tidak semata-mata menguji kita, manusia biasa. Para nabi dan rasul juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Allah menyayang atau membenci kita, melainkan karena sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk itu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian menjadi penting. Sabar merupakan akhlak Islam dalam menghadapi ujian dan musibah yang juga dipraktikkan oleh para nabi dan rasul. Salah satu keutamaan sabar dalam Islam adalah sabar itu merupakan bagian dari iman. Kesabaran sangatlah erat berhubungan dengan keimanan dan amal soleh seseorang. Sabar dan keimanan bisa diibaratkan dengan kepala dan badan. Kepala merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh tubuh, begitu juga dengan keimanan dan kesabaran. Maka, tak artinya keimanan seseorang tanpa ada kesabaran dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan, ketika kita memilih untuk tidak bersabar, berarti kita sama saja melepaskan kebersamaan dengan Allah. Bisa jadi kita dengan kesabaran kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Mungkin teman-teman sudah bosan mendengar kata virus corona. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri ataupun kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, wa Allahu khairum wa hafidha wa huwal arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayangi.
Ikhtiar. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Pemerintah sudah menyediakan pusat melalui gugusan tugas percepatan penanganan COVID-19, membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus corona COVID-19. Strategi kedua lanjut juri adalah penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan banyaknya kasus. 3. Isolasi rumah sakit yang dilakukan skala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit, termasuk tambahan. Dilakukan isolasi di rumah sakit darurat, baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin laksanakan isolasi mandiri. Indonesia pun sudah memiliki vaksin yang sudah halal karena WHO memastikan keamanan vaksin corona Pfizer dengan ikut mempertimbangkan efek samping dan efikasi. Efikasi vaksin Pfizer dalam laporan terbarunya 94% diklaim mencegah kasus asimptomatik atau tanpa gejala. Namun, ketika kita menggunakan vaksin, kita pun harus melakukan suatu hal kesehatan. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan, tapi ketahuilah bahwa sebenarnya kita harus tetap beriman kepada Allah dan COVID-19 ini harus membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi dua situasi yang berbeda, yaitu mengembirakan sekaligus memprihatinkan. Menggembirakan karena kita berada di bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak peluang dan kesempatan untuk bisa meraih derajat tertinggi seorang manusia di sisinya, yaitu ketakwaan. Tentunya jika diisi dengan amal soleh, kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memprihatinkan karena kita masih dihantui menyebarnya wabah penyakit COVID-19 yang sangat serius dan berbahaya. Karena penyakit ini memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat, menyerang siapa saja, baik tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Wabah COVID-19 merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia atas dosa, maksiat, dan kemungkaran yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa di antara sebab terjadinya musibah dan bencana ialah karena dosa-dosa dan maksiat. Kita tidak sadar bahwa wabah COVID-19 mungkin terjadi karena ulah kita manusia sendiri. Sebelum adanya wabah ini, kita sendiri telah melakukan wabah kezaliman, kebencian, kecurangan, dosa-dosa, dan kemaksiatan. Oleh karena itu, tiada jalan lain selain bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan hadirnya bulan Ramadan, merupakan momentum yang telah tepat untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya jaminan dari Allah untuk ampunan yang besar dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana man shoma ramadhana imana wa hati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita benar-benar
memanfaatkan kesempatan dan peluang bulan Ramadan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah angkat azab yang menimpa kita sehingga mampu mencegah penyebaran wabah penyakit COVID-19. Sekaligus bagaimana sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang tentunya selama wabah COVID-19 ini cukup dilakukan di rumah saja sebagai wujud keimanan kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya rahmat dan rahimnya sehingga negara kita, khususnya negara Indonesia yang kita cintai ini dapat terbebas dari bencana wabah COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.